Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Syukurlah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita semangat ya nanti kalau Ibu bilang kelas 4, kalian menjawab sehat, cerdas, ceria. Begitu paham ya anak-anak? Ya, Paham, Bu. Bu. Paham. Nah, coba Ibu tanya dulu. Kelas 4. Sehat, cerdas, ceria. Sip. Anak hebat. Hebat semua ya, ini anak-anak kelas 4. Amin. Baiklah. Sebelum Ya, kita Bu. masuk ke dalam materi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, energi itu sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Contohnya seperti energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Coba sekarang Ibu tanya dulu, Mbak Hanita, coba. Pernahkah menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu. Pernah. Pernah, Coba, Bu. Ya. barang apa yang membutuhkan energi? Contohnya seperti apa? Itu, Bu. Kan ini lagi musimnya itu ya, Bu. Panas sekali gitu. Jadi di rumah saya itu, Bu, sangat panas gitu. Jadi saya memakai itu, Bu. Kipas angin. Ya, pintar ya kipas angin. Betul, kipas angin itu merupakan barang yang membutuhkan energi listrik. Karena kalau tidak menggunakan energi listrik nanti tidak bisa muter baling-balingnya. Coba sekarang Mbak Aries, pernah tidak menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu Maya. Ya, contohnya apa Mbak? Ini, Bu, setrika baju. Pakai setrika ya. kan jadinya panas dulu. Ya, betul ya. Karena dulu listrik masih jarang ya di negara kita, di negara Indonesia, apalagi yang wilayah pelosok. Jadi zaman dulu itu masih menggunakan setrika yang menggunakan arang. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada karena semuanya sudah menggunakan listrik. Ya, berarti sering ya menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Coba contoh lainnya seperti apa? Mbak Hanita lagi coba sebutkan satu lagi contohnya. Itu, Bu. Menonton televisi, Bu. Ya, betul ya menonton televisi karena setiap rumah sekarang pasti sudah ada televisi sehingga membutuhkan energi listrik untuk menonton televisi. Baiklah, kita lanjut. Nah, tadi Mbak Hanita sudah menyebutkan bahwa energi listrik digunakan ketika kita memakai kipas angin ya. Kemudian sekarang itu kan banyak sekali barang-barang yang harus menggunakan energi listrik. Nah, apa sih hal yang dapat kita lakukan agar energi tidak cepat habis? Yaitu membantu untuk berhemat energi. Contohnya ketika tadi Mbak Hanita di rumah menggunakan kipas angin, itu kan menggunakan energi listrik. Nah, sekarang itu kita bisa membuat kipas dari kertas supaya menghemat energi, tidak menggunakan energi listrik. Kita bisa mendapatkan angin itu nanti dari kipas yang kita buat dari kertas.
Coba Ibu kemarin sudah memberitahukan ya untuk anak-anak menyiapkan kertas supaya nanti kita bisa belajar bersama membuat kipas dari kertas. Sudah Bu, ini sudah. Ya. Ya, coba sekarang kertasnya ini ya, kertasnya seperti ini kita jadikan persegi. Itu kan masih bentuknya persegi panjang ya, anak-anak. Kita jadikan persegi dulu. Caranya bisa gini, dilipat. Nah, dilipat gini supaya membentuk persegi. Persegi panjang nggak bisa, Bu. Nanti kalau persegi panjang susah Mbak motongnya. Nanti kan kita mau membuat kipas dilipat seperti itu. Mbak Aries bisa atau enggak? Bisa ya? Anak hebat pasti bisa. Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa. Kalau udah seperti ini, yang sini kita potong ya. Dipotong Bu ininya Bu. Nah, supaya Potong. menjadi persegi. Nah, ini kan jadi persegi. Sudah Bu, persegi. Ya, sebentar. Sudah ya. Sekarang coba dilipat. Itu kan cara membuat kipas dari kertas. Bisa dibaca ya. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi. Segala urutan. Ukuran maksudnya. Bisa kertas kado, majalah bekas, atau kertas buku tulis seperti ini bisa. Ketika sudah, nanti ambil lemnya, nanti saja nggak apa-apa. Sekarang kita lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Kita lipat sekitar, nah, seperti ini. Bisa ya? Bisa Bu. Ya, Bisa. hebat. Kemudian kita lipat lagi ke belakang. Nah, nanti jadi seperti ini. Sudah bisa ya? Iya Bu, bisa. Bisa. Ya, kalau sudah bisa kita lipat sampai kertasnya semua terlipat. Ayo, dilipat semuanya. Sudah semua Bu, sudah dilipat. Terus diapakan Bu? Ya, bentar. Udah ya. Kemudian lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Itu seperti di gambar yang ketiga. Kita lipat seperti ini. Nah. Oh, ya. Nah, bisa. Yeay, bisa. Ya, nanti kalau sudah ada lem, kita lem sini. Nah, jadi kipas. Ya, bisa ya Mbak Hanita ya, Mbak Aries? Bisa, Bu. Ya, pintar. Semuanya anak kelas 4 ini hebat-hebat semua ya, pintar-pintar semua. Ya. Bisa kipasan, Bu. Ya, nanti membuat dari kertas yang ukurannya lebih besar, tapi bentuknya tetap persegi ya. Nanti yang lebih besar supaya ketika kalian gunakan untuk kipas-kipas seperti ini, anginnya juga terasa kencang. Kalau ini kan kertasnya kecil, jadi anginnya tidak begitu terasa. Kalau kalian membuatnya dari kertas majalah atau koran, itu nanti bisa terasa anginnya. Nah, ya,
pintar anak-anak Ibu, hebat semua. Karena semua sudah bisa, sudah paham, nanti ada tugas dari Ibu. Ini kan baru percobaan ya, nanti kalian bisa membuatnya yang lebih baik lagi, lebih rapi. Berarti ini sudah bisa semua ya membuat kipas dari kertas? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perubahan bentuk energi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi, perubahan-perubahannya. Kemudian sekarang kita membahas tentang manfaat energi. Nah, di sini ada beberapa perubahan bentuk energi. Yang pertama itu ada orang menjemur ikan. Yang kedua ada ibu sedang menyetrika baju. Yang ketiga ada anak-anak bermain layang-layang. Kemudian yang terakhir ada ayah sedang membakar ikan. Coba siapa ya yang tahu yang nomor 1 menjemur ikan itu energi yang digunakan energi apa? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu tidak? Ayo. Coba yang nomor 1. Matahari. Oh ya, betul ya Mbak Aries. Menjemur ikan itu energi yang digunakan energi matahari. Karena kan dari panasnya itu energi matahari. Kemudian perubahan energinya itu dari energi matahari, itu perubahannya dari energi apa ke energi apa? Ingat tidak? Lupa ya? Lupa, Bu. Lupa. Ya, lupa, nggak apa-apa. Di sini kan ada perintah ya, tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Jadi, ini nanti Ibu sebutkan satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 4. Kalian catat di buku kalian masing-masing supaya tidak lupa lagi. Ya, disiapkan sudah membawa buku ya semuanya. Yang pertama itu ada menjemur ikan. Itu energi yang digunakan adalah energi matahari. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi cahaya ke energi panas. Ya, ditulis ya. Iya, Bu, sudah. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua itu ada gambar ibu sedang menyetrika. Nah, itu energi yang digunakan adalah energi listrik. Nah, tadi kan dari Mbak Arya sudah menyebutkan ya contoh penggunaan energi listrik yaitu menyetrika. Nah, itu yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya dari energi listrik ke energi panas. Kan kalau nyetrika itu panas. Nah, jadi dari energi listrik kemudian ke energi panas perubahannya. Ya, bisa ditulis dulu ya sambil diingat-ingat. Ya, kemudian yang ketiga. Ketiga itu ada anak-anak yang bermain layang-layang. Supaya layang-layangnya terbang itu kita membutuhkan apa ya? Membutuhkan angin, Bu. Angin, Bu. Ya, betul sekali. Pintar semua. Jadi, untuk bermain layang-layang, energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahannya dari energi angin ke energi gerak. Ya, bisa ditulis. Nanti kan layangnya bisa dari bawah, bisa terbang ke atas. Nah, itu karena ada angin, jadi energi gerak. Kemudian yang terakhir ada gambar ayah sedang membakar ikan. Itu energi kimia.
Yang digunakan adalah energi kimia menjadi energi panas. Ya, dari energi kimia menjadi energi panas. Ya, sudah dicatat semua ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, baiklah. Kalau sudah dicatat, jangan lupa diingat-ingat. Ini sudah paham ya, berarti kenapa menyetrika dari energi listrik ke panas? Karena kita kalau menyetrika membutuhkan energi listrik, dan ketika sudah buat menyetrika, nanti akan menghasilkan energi panas. Sudah paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjut. Nah, ayo membaca. Yo, coba sekarang siapa dulu yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Hanita dibaca dulu. Ya, Bu. Mulai ya, Bu. Ayo Ya. membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Ya. Sudah, Maya. Ya, terima kasih Mbak Hanita. Sudah lancar ya membacanya. Nah, di sini ada bacaan ketika sedang belajar di rumah, Beni terlihat tidak sehat. Kemudian Lani ke dapur dan Lani bilang kepada ibunya. Kemudian ibunya membuatkan minuman untuk si Beni. Minuman apa itu? Minumannya jahe yang dikasih gula. Dikasih dengan sedikit gula ya, supaya agak manis. Nah, itu merupakan jahe merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam di Indonesia sangat banyak sekali ya. Contohnya salah satunya itu jahe. Jahe itu banyak kita temui di seluruh Indonesia, di Jawa maupun di luar Jawa, tanaman jahe. Mungkin ada ya anak-anak yang di rumahnya, mungkin di belakang rumah ada orang tuanya yang menanam jahe. Itu bisa dibuat minuman, bisa juga untuk bumbu dalam memasak, itu bisa. Jadi pemanfaatan jahe dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Contohnya ini yang di sini bisa membuat tenggorokan lega ketika batuk-batuk, kemudian juga ketika musim dingin, ketika meminum minuman jahe nanti bisa menghangatkan tubuh. Itu gambar jahe itu ada yang di atas itu ya, anak-anak. Tahu ya jahe seperti apa? Tahu, Bu. Oh, Bu Maya. Ya, bentar. Kemudian kita lanjut ke bacaan yang kedua. Ya, coba sekarang Mbak Aries ya membaca. Baik, Bu. Kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut.
Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Sudah, Bu Maya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Aries. Wah, sekarang semuanya sudah bisa ya, membacanya sudah lancar, intonasinya juga sudah bagus, hebat. Sekarang kita beralih ke kunyit. Tadi kita membahas tentang jahe, sekarang tentang kunyit. Perbedaan kunyit sama jahe apa ya? Contohnya yang mudah. Apa coba perbedaan antara kunyit dan jahe? Jahe warnanya putih, Bu. Kalau kunyit agak kuning-kuning gitu, Bu. Ya, betul ya. Kunyit warnanya agak kuning. Di situ juga sudah dijelaskan. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Karena kunyit bisa membuat warna makanan itu nanti bisa jadi kuning seperti itu. Sehingga kalau kita mau membedakan antara jahe dan kunyit, biasanya dilihat dari warnanya. Kalau jahe warnanya putih, kalau kunyit warnanya merah. Sekarang kunyit juga bisa dibuat untuk minuman yang menyegarkan. Minuman yang bermanfaat untuk tubuh. Biasanya kunyit dicampur dengan asam. Kalau di Jawa, kunyit kan biasanya diarani dengan kunir. Nah, jadi kalau di Jawa biasanya diarani kunir asem. Jamu kunir asem gitu. Mungkin yang dari Jawa tahu ya bahasa kunir asem. Tuh, kalau di tukang jamu gitu ya tahu. Kalau di tukang jamu biasanya mau beli jamu apa? Kunir asem. Nah, itu merupakan minuman dari kunyit. Iya, Bu, pernah juga itu. Pernah Ya, minum. pernah ya Mbak Hanita pernah minum ya? Iya, enak, Bu. Seger. Ya, itu sehat itu buat tubuh. Mbak Arya juga sudah pernah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah sering. Sering, ya. Itu buat tubuh sehat, banyak manfaatnya itu untuk tubuh. Kemudian coba diperhatikan. Nah, di sini ada tabel ya. Ada sumber daya alam, kemudian pemanfaatan, kemudian ada tempat dipasarkan. Nah, itu contohnya kunyit. Tadi kita sudah membahas tentang kunyit ya. Pemanfaatannya bisa buat bumbu, bisa buat nasi kuning, bisa buat jamu. Itu tadi seperti jamu kunir asem atau kunyit asem. Tempat dipasarkannya bisa di pasar, bisa di supermarket. Nah, nanti ini untuk tugasnya kalian mencari contoh sumber daya alam. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Nah, itu di situ sudah ada contohnya kunyit. Mungkin nanti anak-anak bisa juga memasukkan jahe. Jahe kan tadi sudah kita bahas juga ya, pemanfaatannya bisa buat wedang jahe. Kemudian tempat dipasarkannya juga di pasar bisa. Nanti silahkan tugasnya ada 2 berarti ya anak-anak. Yang pertama itu tadi membuat kipas. Kipasnya dibuat yang rapi, yang bagus. Kalian menyiapkan lem ya supaya nanti bisa lem terus jadi kipas. Besok bisa dikumpulkan ke sekolah. Yang kedua, tugasnya itu mencari sumber daya alam yang ada di sekitar. Itu contohnya seperti kunyit, nanti bisa jahe dimasukkan juga di situ, nanti yang lainnya terserah kalian mau mengisi apa. Baiklah anak-anak sudah paham semua ya untuk tugas-tugasnya? Sudah, Bu Maya. Ya,
Berarti Iya. jangan lupa ya, tugasnya ada 2. Yang pertama tadi membuat kipas, dan yang kedua untuk mencari sumber daya alam dan pemanfaatannya. Itu bisa dikumpulkan minggu depan ya, terakhir minggu depan. Bisa jika nanti sudah tidak ada kegiatan, mungkin bisa dikerjakan tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Jika Iya, sudah Bu. cukup, marilah kita akhiri pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa. Doakan Ibu pimpin. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan ya di rumah saja karena sekarang virus corona mulai menyebar lagi. Ibu himbaukan untuk selalu di rumah saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Maya. Ya, sama-sama semua. Semangat ya untuk melakukan aktivitas yang lain. Iya, Ya, Bu. Bu. Semangat juga buat Bu Maya. Ya, siap. Terima kasih. Ibu Liv ya. Iya, Bu.